pihak. Nah, itu tahu. Terus kenapa larinya ke dosa waris? Sahabat-sahabat, dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Itu di ulangan 22 ya kan? Ulang 21. Ulangan 21 dan juga siapa yang dikutuk di situ? Yang dikutuk di situ siapa? Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Jadi Yesus memang itu menjadi terkutuk karena menggantikan posisi manusia. Posisi manusia yang mana? Terkutuk. Manusia yang mana? Manusia itu Adam, siapa? Hawa dan juga keturunannya. Kenapa ke Adam Hawa? Kan sudah didiskusikan waktu itu di Kejadian 3 ayat 17 kan? Nggak bisa dong. Kenapa dosa Adam itu mati? Kenapa dosa Adam ditebus sama orang lain? Ya, kenapa? Karena dia sebagai keturunan Adam Hawa itu semua manusia. Ini ada itu, sekali lagi seperti diskusi dulu. Ini kamu kenapa? Membawakan masalah ini kenapa? Ini pertanyaan saya, kenapa Kristen dengan iblis itu satu paket? Adam lagi dituduh, difitnah. Habis itu cucunya Yesus difitnah lagi. Adam difitnah mewariskan dosa, Yesus difitnah mati terkutuk. Kalian ini sebenarnya apa? Anak Adam atau anak setan? Saya bertanya. Iblis itu memang ingin melihat Yesus menderita. Nah, terus kenapa Kristen juga Yesus mau? Sudah dinubuatkan. Kenapa sudah juga kalian seperti iblis? Bukannya mau, tapi karena sudah dinubuatkan. Nah, itu judul. Itu judul. Lah yang punya kitab aja tidak menemukan nubuat itu, malah bikin nubuat sendiri. Yesus harus mati untuk bangsa kita. Artinya mereka yang tahu tentang kitab mereka tidak menemukan nubuatan itu, malah bikin nubuat sendiri. Dan nubuatan itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Bapa atau dari iblis. Kita nggak tahu, tapi dalilnya kan jelas begitu. Tahun itu juga imam kepala, imam besar Kayafas bernubuat. Itu bukan dari dirinya sendiri, bahwa Yesus harus mati. Yesus harus mati untuk siapa? Menurut nubuat Kayafas. Oh, kalau Kayafas saya kurang jelas. Menurut imam kepala Mahkamah Agama, disetujui orang-orang Farisi, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Tuh dalilnya. Maka mulai saat itu juga mereka sepakat membunuh Yesus. Jadi latar belakang pembunuhan terhadap Yesus itu karena unsur politik. Mereka tidak ingin kemudian ada orang sakti hidup di tengah-tengah mereka. Karena kalau ada orang sakti yang hidup di tengah-tengah mereka, maka Romawi akan datang membasmi mereka semua, merampas kerajaan mereka, bangsa mereka. Itu alasannya. Jelasannya ya. Ratusan tahun kemudian, di daerah yang jauh dari tempat Yesus muncul agama Anda. Mengusung cerita yang berbeda. Di TKP ceritanya beda, di keyakinan Anda ceritanya beda. Muncul pertanyaan, kenapa iblis dan Anda sama-sama menginginkan Yesus mati? Kenapa? Kata iblis, jika engkau adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Kata Kristen, kamu harus disalib karena ada tertulis. Kok mirip? Begini, iblis itu dan manusia memiliki keinginan berbeda. Kalau mana ada? Kalau iblis dengan manusia berbeda, tapi kalau Anda dengan iblis kok nggak berbeda? Tapi manusia ini menyetujui penggenapan dari nubuatan, bukannya ingin Yesus itu lagi. Tapi itu adalah jalan. Itu bukan itu cuma judul.
Kata iblis ada nubuatan tentang engkau. Kata Kristen ada nubuatan tentang engkau. Kok sama-sama? Kok mirip? Sama-sama ingin membunuh Yesus. Anda mau Yesus mati. Kok sama ya? Kenapa? Karena Kok misi? sudah dinubuatkan dan Yesus Nah, harus iblis mati juga sebagai mengatakan korban itu. tebusan. Iblis juga Tidak. mengatakan itu. Iblis juga tidak bisa apa-apa kalau Bapak di surga yang merencanakan dan menubuatkan. Ya, itu kan tuduhan Anda. Bapak yang merencanakan itu kan tuduhan, fitnah. Tadi fitnah Adam, fitnah Ya, Yesus, fitnah, sekarang fitnah ada Tuhan lagi. ayatnya. Mana ayatnya? Menubuatkan untuk Mana mati. dalilnya? Ini Mana? harus cari dulu ya. Nah, cari 2 tahun. Karena ini mungkin baterainya udah mau habis. Oh, dari tadi 5% terus. Ya. Terus? Pertanyaan saya belum dijawab loh. Kenapa saudara sebagai Kristen ingin Yesus mati sebagaimana iblis ingin Yesus mati? Kok kalian jadi musuhnya? Kalian memusuhi Yesus. Bukannya mengasihinya, malah ingin membunuhnya. Oi! Pertanyaan saya kenapa? Mending bunuh nyamuk, bunuh cicak, bunuh biawak, bunuh babi, daripada bunuh Tuhan. Ini mah bukan 5 watt lagi HP-nya, 5%. Otaknya yang soal. Halo. Halo ya, selamat malam Bang El Halo Doni. Juma. Muslim Ya. Kristen Bang? Kristen. Oke bentar Bang ya. Bang Mister Dar, selamat malam Bang. Iya, selamat malam. Kristen juga Bang ya. Iya, Kristen. Oke, simak dulu Bang. Halo Juma. Halo juga. Ya, siapa yang mau naik duluan ini? Dua-duanya juga bersamaan boleh. Mr. Dar, siap? Halo? Halo, Mr. Dar. Dibuka mute-nya, Mr. Dar. Atau Eldo dulu ya? Mr. Dar Halo? 5. Oke, siap. Ya, silakan. Apa yang mau dibahas Juma? Itu ada temanya. Konten penyembah Theos. Iya. Tanggapi. Jadi maksud dari tema ini apa? Bertanya, ini pertanyaan Bang. Kita tamu di sini disuruh tuan rumah untuk menjawab pertanyaan. Apakah Oten penyembah Theos? Apakah Oten penyembah Theos? Iya. Theos itu apa? Theos sembahannya kalian? Artinya apa? Theos itu dewa yang kemudian oleh LAI dibalut dengan kata Allah, gitu ya. Allah. Silakan ditanggapi. Theos itu dewa. Kata LAI Allah. Iya. Dibalut, ditutupin Theosnya jadi Allah. Nah, jadi permasalahannya di mana? Permasalahannya saudara nyembah dewa. Yang saya sembah dewa ini dewa mana? Agnostos Theos. Kalau Yesus ini oleh golongan Epicurus dan orang-orang Stoa, ketika mereka bersoal jawab di dalam kisah para pewarta 17 nomor 18. Di mana kisah para warta? Kisah para pewarta Bang, bab 17 nomor 18. Pewarta ini di mana judulnya? Kisah para pewarta.
Di Alkitab, di Al-Qur'anmu atau di mana? Yang Anda sebut KPR itu emang apa? Yang mewartakan kalian itu Bible itu kan mereka kan ya? Di Alkitab saya tidak ada kisah para pewarta. Lalu kisah para siapa? Yang di Bible saya tidak ada, di Alkitab saya tidak ada kisah para pewarta, cuma. Lalu kisah para siapa? Kisah para banget. Perlu diinjili ini Gerunda. Dari yang kau bilang itu kan udah kau bilang nggak ada. Lah, kan saya sudah bilang kisah para pewarta yang mewartakan Bible. Kisah para rasul. Nah Rasul itu itu milik kalian Al-Quran. bungkus lagi, kalian bungkus lagi dengan kata rasul. Selalu membungkus diri. Inilah yang dinubuatkan serigala berbulu jangkrik, kata Yesus. Pewarta dibalut lagi menjadi rasul. Apa tujuannya coba kayak gitu? So Ya Islam Allah, banget. Begini saja, artinya rasul itu apa? Artinya rasul itu apa? Bukan artinya rasul itu apa? Rasul itu Tidak, gelar. saya tanya kau, arti rasul itu kau tahu? Rasul itu gelar seorang nabi yang diutus oleh Allah. Matilah kita. Nah, Gelar makanya. nabi. Kau tahu nggak arti nabi sama rasul? Tahu lah. Tahu nggak? Nabi sama rasul itu tahu nggak kau? Tahu. Nabi itu apa? Nabi penerima firman. Nabi penerima firman. Jadi rasul itu Rasul penyampai firman kepada umatnya. arti penyampai itu apa? Arti penyampai pewarta. Ya terus kenapa kau komplain? Itulah kau. Kenapa kau komplain? Kau bungkus kitabmu dengan kata rasul, tanda bagus bang. Orang yang suka nyamar-nyamar, orang yang suka nutupin aslinya, menampakkan yang palsu-palsu, emang bagus. Di mana menunjukkan yang palsunya? Anda yang bermasalah kan? Bukan saya. Saya mengatakan kisah para pewarta. Anda protes. Ujung-ujungnya Anda ngaku juga. Nah, Ya sudah, tadi kan udah ku apakan samamu, udah ku klarifikasikan sama kan? enggak sama. Rasul itu julukan seorang nabi yang menerima firman dari Allah. Lukas menerima firman dari Allah. Disitulah kesalahan. Nah, disitulah errornya. Karena telur ayam kau bilang telur naga, memang susah. Kucing kau bilang gajah. Salah Jadi itu. nabi itu bisa dibilangkan rasul nggak? Bisa bila mana nabi itu mengemban tugas untuk menyampaikan firman yang diterimanya untuk umatnya. Baru naik, kemudian pangkatnya menjadi rasul. Kalau firman itu hanya untuk dirinya sendiri, maka itu hanya disebut nabi. Ketika nabi ini diperintahkan melanjutkan misi wahyu itu, firman itu untuk orang lain, maka disebut rasul. Nah, sedangkan Lukas bukan nabi. Kenapa pula kau sebut rasul? Nabi aja kagak, apalagi rasul. Ini saudara Kristen harus paham itu, ya. Kalau ketika Jadi Lukas itu bukan rasul. bukan karena dia bukan nabi. Karena dia bukan nabi. Ya, Kau yang mengatakan. oke, kalau begitu Lukas nabi. Jadi Nah, kan pusing kan? jikalau apa yang tunggu Pusing. sebentar. Jikalau apa yang yang dikatakan oleh Yesus Kristus yang kau percayain yang di dalam Lukas tidak dipercayain, berarti kau tidak mempercayainya. Apanya yang saya tidak percaya? Apa yang dikatakan Lukas? Ya, saya percaya itu adalah berita dari wartawan. Kenapa pula? Lukas itu murid Yesus. Nah, ini rusak ini. Sudah Ya, bukan kalau saat Kau yang mengatakan rusak. Kita sudah di bukan sini- saatnya, sudah bukan disinilah saatnya, kita harus saudaraku. berpikir yang tajam.
Saudaraku, Siapa yang rusak? Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang? Di mana Yesus memilih Lukas? Sudah bukan saatnya. Jangan karena Anda merasa itu kitab Anda, sampai Anda mau bodoh-bodohi orang lain. Janganlah. Kita juga belajar Bible kok. 12 orang itu siapa saja muridnya itu? Itu pula yang kupertanyakan. Nggak usah terlalu persulit diri. Ini tema nih, Oten, penyembah Theos. Ngapain kau takut mau menyebutkannya semua? Karena Berarti tidak ada kan nama Lukas di situ. Kau mengetahui. Cak Ayu. Tapi sama dengan kau mempengaruhi orang banyak. Ih, memang ada 12 nama itu, ada Lukas di dalamnya rupanya. Tuh telingamu dijewer tuh sama istri. Jadi nggak ada itu yang namanya Lukas. Enggak ada, paman. Lukas itu asistennya Paulus. Oh, berarti dari Injil Lukas itu tidak benar, begitu maksudmu? Itu benar catatan pewarta. Anda yang mengatakan tidak benar. Gimana sih? Dari situ sudah terlihat kalau kau bilang itu. Apa? Tadi tidak ada. Kukatakan apa yang dikatakan Injil Lukas itu tidak benar kau katakan. Kata siapa? Kata siapa? Tidak benar. Anda kan yang mengatakan itu. Oh, berarti yang dikatakan di Injil Lukas itu benar. Benar-benar adalah catatan pewarta yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Benar-benar apa yang dicatatkan kepada apa yang dicatatkan pewarta Iya, itu adalah kitab saya benar-benar benar. catatan Apa yang catatan pewarta saya ini yang di dalam bahasa diterjemahkan Indonesia yang saya mengerti. Berarti dalam bahasa benar, Indonesia. benar. Iya, berarti Benar benar. sebagai catatan pewarta. Iya, berarti benar. Benar sebagai catatan Iya, berarti pewarta. benar. Tidak benar sebagai kodok hamil, tapi benar sebagai catatan pewarta. Masih kurang. Berarti benar kan? Benar catatan pewarta. Iya, di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu benar. Benar sebagai catatan pewarta. Benar mereka bahwasanya murid Yesus kan? Itu mulai nipu lagi cara Paulus ini. Nah, kau Murid tidak Paulus. berani, kau tidak berani. Ya, bagaimana mungkin saya mengatakan murid, dijebak mengatakan murid, sementara saya bukan Oten. Lucu. Saya bukan Oten yang harus menipu diri sendiri. Jelas-jelas Di mana? Lukas ini bukan murid Di Yesus. Di mana Di mana? Lukas? Di mana Lukas jadi murid Yesus? Kapan? Di mana Kristen itu pernah menipu? Lah ini barusan Anda lakukan. Anda sadar? Berarti kan itu kan sudah saya katakan di dalam Injil. Matius, Sebut Injil Markus, lagi. Lukas, dan Yohanes. Serba penipuan kan? Injil, Alkitab, Rasul. Kenapa nggak mau bahasa asli dipopulerkan supaya apa ya? Supaya Kristiani itu muncul sebagaimana Kristen sumbernya. Kenapa harus masuk ke ranah-ranah Islam? Injil, Alkitab, Rasul, Nabi. Kenapa harus kayak gitu, Bang? Islam. Kalau saya tanya kau bilang kami masuk ke dalam ranah Islam. Ya itu Kau buktinya. punya kitab Injil enggak? Kutanya kau. Injil Kau punya kitab Injil enggak? itu Bani Israel yang punya. Kenapa kau tanya lagi saya? Saya bukan Kristen yang Bani suka Israel, mengklaim kau punya bilang. orang. Kalau kau bilang kitab Israel, kutanya kau punya surat catatannya Injil itu enggak? Loh, itu bukan kitabku. Aku bukan tukang klaim kayak kalian. Berarti kau enggak punya Injil. Lah, Ya, memang aku bukan punya Injil, tuyul. Injil itu kitabnya Yahudi, Bani Israel. Iya, berarti kitabmu enggak ada kitab Injil. Nggak ada, kitabku Al-Quran. Oh iya. Ya iyalah. Syukran. Akhi Indra Kurniawan. Oke. Sekarang kutanya samamu.
Kalau yang berbicara di kitab Quran itu, siapa di situ yang menuliskan kitab Quran itu? Yang menulis sahabat Rasulullah. Usul Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari sahabatku, 4 sahabatku. Ada Nabi nggak di situ di Al-Quran itu campur tangan manusia? campur tangan manusia pada saat penulisan? Bukan saat penulisan, yang tertulis di situ. Campur tangan manusia. Nabi Muhammad yang menyampaikan. Yang tertulis di dalam Quran itu ada nggak campur tangan manusia? Manusia yang diceritakan di dalam. Ada malaikat, ada jin, ada Yang saya neraka. tanya, itu firman Tuhan. Oh, Atau susah kali. tidak? Kau bertanya aja susah, minta ampun. Gimana menjawab? Apa pertanyaannya? Itu yang dituliskan situ perkataan Tuhan. Oh iya, perkataan Tidak. Tuhan. Perkataan Tuhan lah. Semua itu perkataan Tuhan. Yes, semuanya perkataan Tuhan. Di mana perkataan Tuhan? Coba tunjukkan. Bisa nggak Semuanya, semuanya. Semua dalam Al-Quran itu perkataan Tuhan. Semuanya. Iya. Semua perkataan Tuhan. Yes. Jadi Tuhan itu menyatakan kepada siapa? Kepada Roh Kudus. Kok lari-lari kepada Roh Kudus? Roh Kudus itu apa Roh Kudus? Jangan kau bilang Roh Kudus. Yang kutanya pernyataan Tuhan itu Sakit kau ini. Kau bertanya tentang imanku, saya jawab, kau nangis. Memang Jangan Roh kau Kudus. bilang Roh Kudus. Lalu? Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu penyampai wahyu kepada para nabi. Siapa Roh Kudusnya di situ? Roh Kudus itu disebut sebagai malaikat Jibril dalam Al-Quran. Malaikat Jibril. Iya. Jadi malaikat itu adalah roh yang kudus. Iya. Siapa lagi? Kau pikir Tuhan? Makanya jangan ambil istilah Quran. Kau itu mengenal Roh Kudus itu karena dari Quran. Di Bible itu nggak ada. Nggak ada Roh Kudus di Bible kau itu. Tahu nggak kau arti Roh Kudus itu apa? Taulah. Apa? Roh suci. Roh suci. Iya. Roh yang suci. Iya, pintar. Oke. Roh Kudus tadi kau bilang roh suci. Sementara kau katakan tadi malaikat. Malaikat itu berarti roh yang suci. Iya dong. Gimana sih orang ini? Hah? Iya. Dan tidak bisa Ini bertanya aja sulitnya minta ampun. Saya tanya samamu, Roh Kudus Ya kan saya itu menjawab roh yang dari suci tadi. dan tidak bisa menyala atau tidak? Dia Apa? tidak bisa melenceng atau tidak? Yang saya tanya samamu, Roh Kudus itu kau bilang tadi roh suci. Dia Ya. bisa melenceng apa enggak? Kalau Malaikat itu bisa melenceng atau tidak? kalau Roh Kudus tidak Roh bisa. Kudus itu tadi kau nyatakan malaikat. Bisa nggak kau bukakan itu? Bisa. Coba buka. Coba buka. Apanya? Coba buka Al-Hijr ayat 6. Orang-orang kafir di sana diceritakan kenapa? Kok orang-orang kafir? Iya. Biar dapat ini. Coba buka. Orang berani kau buka. Bukalah. Orang kafir, orang-orang Kau nggak kafir berani yang kau bercerita. bukalah, bukalah. Kok nggak berani kau buka? Iya, wakalu. Nah, kalau nggak berani kau buka, berarti sama dengan kau pengecut. Iya kan aku sudah baca. Jangan Coba kau tergesa-gesa. buka. Udah kau bilang. Coba kau buka Al-Hijr Sudah ayat jangan 6. maksa, Coba kita kau sudah hafal. Waduh. Itu orang-orang kafir yang berbicara. Orang Kalau kafir nggak yang berani, menuduh. berarti kau pengecut. Enggak, soalnya tadi dia bilang tadi itu semuanya firman Tuhan. Coba kau buka. Iya. Adakah malaikat itu bisa melenceng atau tidak? Coba kau buka Al-Hijr ayat Tidak. 6. Tidak. Waqalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun.
Maka mereka berkata kepada tentang Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Itu ucapan orang-orang kafir yang diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi orang kafir menuduh nabiku gila. Memang hampir seluruh nabi dikatain gitu. Bisa dibaca nggak itu dari awal itu sampai ke situ? Bisa. Sama seperti di Markus 3 nomor 21. Nyambung nggak dia? Enggak, nyambung nggak dia? Nyambung nggak dia dari awal itu tadi Al-Hijr ayat 1 sampai 6? Nyambung nggak dia? Nyambung lah. Kenapa tidak? Itu kan satu surah. Jangan kau bilang kayak gitu. Ayat per ayat itu kan ada istilahnya. Kita ini udah berbeda. Terus kenapa pula kau yang bukan jangan kenapa kau bilang itu tadi. ini kamu permasalahkan apa? Kamu permasalahkan apa? Kamu nggak jelas kau. Di situ kau yang nggak jelas. Orang kafir menuduh nabiku gila. Tapi kalau Yesus keluarganya yang menuduhnya gila. Dari awal itu nggak nyambung ini teman-teman, nggak nyambung. Nggak nyambung orang ini. Pusing aku dengar. Tadi kau itu permantuan kepada Roh Kudus kau bilang. Iya kan udah aku bilang sama Jadi Al-Quran itu pernyataan permantuan itu kepada Roh Kudus itu semua begitu. Iya. Nabi Muhammad diceritakan kemudian oleh Roh Kudus kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada manusia bahwa orang-orang kafir pada zaman itu menganggap Nabi Muhammad itu gila. Orang-orang kafir loh ya. Sama seperti Paulus menganggap Yesus terkutuk. Dan Markus 3:21 keluarga Yesus menganggap Yesus gila. Masih bagus nabiku. Yang menuduhnya gila adalah musuhnya. Lah kalau Yesus yang menuduhnya gila keluarganya. Markus 3 nomor 21. Izin ya kita baca. Waktu kaum keluarganya mendengarkan hal itu, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi. Tuh dalilnya kitabmu. Kau baca, kalian jangan mute. Kalau main mute cuman sebatas itu kalian semua ini. Waktu kaum keluarganya mendengarkan hal itu, bukan, tadi kita mereka datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata mereka, Yesus tidak waras lagi. Kita belum selesai. Kalian sebatas mute aja kalian. Aduh, waktu kaum keluarga Yesus mendengarkan hal itu, keluarga Yesus datang hendak mengambil Yesus, sebab kata keluarganya Yesus tidak waras lagi. Itu kau baca dia runut. Coba gantian, nanti tanggapi, biar tidak saling tumpang tindih. Waduh, demi dulu lah. Silakan Runa. Markus 3:21. Iya. Waktu kaum keluarga Yesus mendengarkan hal itu, keluarga Yesus datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata keluarganya, Yesus tidak waras lagi. Masa kamu nggak malu sih diulang-ulang? Kamu nggak malu? Kecil kamu, kecil problem kamu. Gurunda ulang, Gurunda, saya kurang jelas Gurunda. Coba ulang lagi kalau gitu. Ya ulang. Markus 3 nomor 21. Waktu kaum keluarganya Yesus mendengarkan hal itu, keluarga Yesus datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata keluarga Yesus, Yesus tidak waras lagi. Kalau semua baca Alkitab bahaya. Bisa, waduh. Itu kan tertulis kayak gitu. Markus yang mengatakan itu, Bang. Coba diulang lagi Gurunda, kurang jelas Gurunda. Aduh, jelas. Waktu kaum keluarganya Yesus mendengarkan hal itu, keluarga Yesus datang hendak mengambil Yesus. Sebab kata keluarga Yesus, Yesus tidak waras lagi. Keluarganya yang mengatakan itu, Bang, bukan aku. Sekali lagi Gurunda, aduh kurang jelas Gurunda. Waktu kaum keluarganya Yesus mendengarkan hal itu, keluarga Yesus datang hendak mengambil Yesus, sebab kata keluarga Yesus, Yesus tidak waras lagi.
Tapi ada keanehan di sini, Gerunda. Iya. Keluarganya bilang dia gila, kenapa Kristen bilang dia Tuhan itu? Nah, itu dia makanya. Tapi ini kan ku bilang tadi ini hasil dari pewarta, bukan firman Tuhan. Pewarta yang mengatakan ini. Udah, cuman sebatas itu aja yang kalian tahu. Terus? Udah. Kan cuman segitu di Bibelnya, masih kita mau tambah-tambah kan nggak bagus. Itu aja yang kalian tahu. Ya coba tanggapi. Tergantung kau mau bahas apa. Kalau bertanya aja cuman tanya, sebatas itu aja yang kalian tahu. Coba dibantah, kalau Anda punya data bantah. Biar diskusinya lancar lah, berjalan. Jangan cengeng lah, masa. Tadi muter-muter terus nggak ada data. Bertanya aja susah. Nggak dapat dibantah, Ustaz. Udah Tuhan gila di situ kok. Mutar-mutar di mana kalian bilang? Aduh, cuman sebatas itu aja cuma. Hah? Apa yang mau ditentang dengan Bang Zuma? Ayo. Mau ngangkat tema apa? Mau ngangkat tema apa? Mengapakan orang, memualafkan orang kalau kayak gitu cuma. Kenyataannya tiap malam Bang Zuma memualafkan orang tiap malam. Karena ada 21 keluarga di TV tiap malam itu udah berapa di mana di TV. Waduh, gak pernah ku tengok ada di TV mau. Di TV tiap malam itu berapa ini yang naik? Jurus Paulus lagi, jurus Takia lagi. Berapa banyak udah. Anda bisa berdiskusi dengan baik. Kalau nggak bisa berdiskusi dengan baik, biar saya gantikan, biar saya turunkan, ganti dengan teman Kristen yang lain. Dia bertanya aja sulit. Bagaimana mau menjawab? Udah, cuman sebatas itu aja kan. Aduh, dari tadi itu saja sebatas itu. Sudah saya turunkan. Silakan, Bang Mister. Ya, karena ilmunya cuma sebatas itu, jadi bisa ngomong cuma sebatas itu. Tadi sebatas itu. Cuma itu aja yang dibahas kan. Suruh angkat tema nggak mau. Aduh. Bang Mister Dar, selamat malam, Mister Dar. Selamat pagi, sudah pagi sekarang. Dibuka mionya, Bang Mister Dar. Mister Dar. Bang Andi, assalamualaikum Bang Andi. Bang Indra, semuanya udah tidur kah? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut. Alhamdulillah. Yang kita heran itu kenapa teman-teman kita ini pingin kali kemudian Yesus itu mati. Kenapa gitu loh. Begitu juga dengan Herodes, pingin kali Yesus mati. Iblis pingin kali Yesus mati. Kenapa ya? Sementara Yesus ketika di dalam Yohanes 8 dikatakan ada dari orang-orang yang ingin membunuhnya, dia katakan, kau ingin membunuhku karena iblislah bapakmu. Nah, kenapa saudara-saudara kita ini pingin kali Yesus mati gitu loh. Padahal kalau mereka menjawab untuk nebus dosa, oke, dosamu sudah ditebus dengan kematiannya Yesus. Sekarang kalau kamu berdosa lagi, gimana cara menghapusnya? Jawabannya mereka apa? Bertobat katanya. Bertobat. Nah sekarang kalau misalnya Yesus itu tidak menebus dosa kalian, terus kalian bertobat, Tuhan yang Maha Pengampun mengampuni enggak? Bingung. Aneh sih menurutku. Lanjut silakan. Iya, saya sapa dulu. Mister Dar. Mister Dar, selamat pagi Mister Dar. Sudah tertidur kan Mister Dar? Ya, Belanos. Selamat pagi Belanos. Belanos, selamat pagi Belanos. Belanos dibuka mute-nya. Saya undang buka mute. Belanos. Waduh.
nggak ada yang mau ngomong ini. Mr. Dar itu typing di bawah Ustadz, katanya udah nggak bisa ngomong karena malam katanya. Typing dia itu. Nggak Ya Ustaz. minimal mereka mau belajar di sini. Iya. Dari dengar-dengar nanti ujung-ujungnya KTP. Itu di tempatnya Kang Satria lagi proses itu. Siapa namanya? Bang Amon. Sedikit lagi beliau syahadat itu. Amor itu Gurunda. Amor. Amor, iya, betul Dinda, betul. Oh, kalau kemarin cerita sama aku dia mau tahan sampai bulan 12 karena bulan 12 Natal. pelantikan. Iya, Natal sama pelantikan jadi pendeta katanya. Mau ngerasain perpuluhan dulu gitu katanya Gurunda. Arom, ya, arom. Lucu ya. Sama seperti pastor yang saya syahadatkan itu. Masih jadi pastor sampai hari ini. Alasannya mau menyelesaikan studi. Sayang katanya, saya belajar lama untuk apa dapat pendeta lama, masa udah mau waktunya dibuang-buang gitu. Nantilah nunggu dulu satu Natal gitu katanya. Tomalasa. Aduh, parah. Tapi kabarnya proses ya Gurunda ya? Apanya Dinda? Proses apa? Proses syahadat kah atau gimana? Masih bercanda gitu, masih guyon-guyon. Udah syahadat berapa kali? Sering juga bercanda sama saya itu, bercandaan kita. Makanya sampai kemana-mana itu, sampai dia cerita katanya nanti dulu lah. Kalau ada kita bahas yang apa ke dalam gitu, jangan gitulah, kita saling mengerti aja lah gitu katanya. Jangan di sini gitu. Iya, jangan di sini banyak gitu. Nanti di belakang aja. Bagus daripada Christian Jupri. Jangan di sini, di DM aja kata dia. Bang Along, selamat pagi Bang Along. Assalamualaikum Bang Zuma, izin Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut Bang. Bang izin, saya sangat senang sekali Bang izin bergabung di grup ini. Saya tidak tahu kenapa saya sampai di sini Bang izin. Yang bisa jawab itu Anda sendiri abangku. Siap Bang, izin Bang, saya mau bukan Bang, saya mau di luar dari apa Abang punya onten penyembah Teos ini Bang, izin boleh Bang? Boleh, dari sekte mana? Saya izin Bang, sebelumnya saya mohon maaf, saya ini sudah alhamdulillah saya ikut Islam Bang, izin Bang. Mu'alaf ya? Siap, orang tua saya ini mu'alaf Bang, cuman saya mau nanya saja Bang, sedikit Bang. Keluar dari konteks ini Bang, izin Bang. Iya, maksudnya agama Anda. Alhamdulillah Bang, saya ini Islam Bang, izin. Oh, iya. Cuman saya ini kan agak bingung sedikit tuh Bang. Kalau saya ini semua ini alhamdulillah saya orang tua saya ini kalau dari bapak Islam, cuman dari ibu ini Kristen, dia kan mu'alaf toh Bang. Kami ada beberapa adik kakak, cuman yang satu ini Nasrani nih Bang. Adiknya? Kakak saya nih Bang. Iya. Maksudnya saya ini bingung Bang. Maksudnya kami ini semuanya sudah Islam, dari keluarga semuanya sudah Islam Bang. Cuman saya bingung Bang, kenapa kakak saya ini bisa keluar dari keluarga begitu Bang. Maksudnya saya bingungnya begitu Bang, kenapa bisa sampai keluar dari agama begitu Bang, begitu. Mungkin ada yang mempengaruhinya, pacarnya kali. Siap Bang, mungkin izin Bang Zuma, mungkin dari ikut dari keluarga mungkin bisa ya Bang ya, macam dari keluarga, dari orang tua begitu Bang. Ya bisa.
Bisa karena dapat pengaruh kan? Siap bang, cuman kami juga sudah usahakan tuh bang untuk kembali begitu bang, cuman dia masih bertahan tuh bang. Itu yang kami juga rasa bingung bang, kenapa dia belum bisa kembali untuk ke keluarga bang. Izin bang, saya Dia mohon maaf. laki perempuan? Izin bang, laki-laki bang Zuma, izin. Oh, udah mungkin punya pacar kali. Oke bang, saya cuman sesali, bukan sesali sih bang, maksudnya saya alhamdulillah juga bang, saya sampai saat ini dalam, kan kami juga kan di Papua ini bang, karena kami juga banyak godaan-godaan macam mayoritas ini tuh bang, izin. Iya betul. Jadi kami mempertahankan itu bang, cuman saya masih rasa heran saya bang, kami sekeluarga masih mempertahankan itu, cuman dia yang keluar itu bang. Itu yang saya mau pertanyakan tuh, maksudnya saya rasa herannya tuh di situ bang, maksudnya saya mau tanyakan itu bang, maksudnya bagaimana sampai dia bisa begitu bang. Itu yang saya rasa bingung juga bang, izin. Mohon maaf lagi bang, pertanyaan saya nggak terlalu ini bang, cuman saya cuman rasa bingung saya bang, rasa aneh saya bang. Iya, biasanya orang murtad itu ada unsur luar, ada juga unsur dalamnya. Unsur dalamnya mungkin di rumah tidak membuat beliau nyaman. Kemudian pengaruh dari luar, mungkin ada pacarnya kah, atau ada teman dekatnya kah, yang kemudian ya membuat dia keluar dari Islam. Dia murtad berarti ya? Siap, betul bang Zuma, izin. Itu yang maksudnya saya mau pertanyakan itu bang, karena kami kan sudah dari bapak kami kan Islam, mama kami kan mualaf, jadi kami semuanya Islam, cuman dia saja yang keluar. Itu yang saya maksudnya gini bang, maksudnya dia juga Islam, cuman mungkin pergaulan kah atau bagaimana kah bang, saya juga, ataupun dari keluarga kah, itu yang saya bingung juga bang, maksudnya kan kami biasanya pengaruh keluarga atau pengaruh kasihnya seperti itu. Begitu ya bang. Iya, apalagi kalau mama keluarga yang taat, bisa jadi ada dari unsur keluarga dari mama itu yang memang memiliki misi kuat untuk salah satu dari kalian harus masuk ke agama mereka gitu. Begitu ya bang. Iya. Soalnya izin bang, saya mohon maaf lagi bang, saya nggak ini, cuman saya mau pertanyakan yang di luar saja bang, jangan marah bang. Saya cuman tidak habis pikir saja bang, izin. Oke, enggak marah. Ada nggak dia dekat sama orang? Banyak bang, cuman dia kan cuman dekat kan dari keluarga juga sih bang, maksudnya. Oh, keluarga dari mama berarti ya? Siap. Ini tinggal serumah? Enggak bang, maksudnya dia sendiri bang, cuman di luar dari keluarga juga bang, izin. Oh, mau nggak dia berdialog, berdiskusi? Insya Allah bang, nanti kalau ada waktu baru saya masuk lagi nanti. Ya, suruh ke sini kita diskusi di sini kan? Siap bang Zuma, izin bang Zuma, makasih banyak juga bang atas waktunya. Sama. Enggak. Terima kasih bang, saya sangat senang sekali bang sudah bisa bergabung bang, izin. Ya, izin, silakan. Izin bang, mohon maaf. Terima kasih. Siap. Bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan teman-teman yang lain Kristen yang mau naik multi. Mr. Dar masih belum bisa berbicara, Mr. Dar. Mr. Dar. Mr. Dar.
silakan teman-teman Kristen yang lain. Atau Bang Baal dulu. Dibuka bionya Bang Baal. Bang Baal dulu. Ada pertanyaan ke Gurunda Bang Baal? Kak, saya bikin kopi dulu. Bang Baal ini dari tadi saya dengar dia berkhotbah. Oh, kalau ada Bang Juma aku mute. Enggak bang, silakan Panas-panasin dulu lah Bang. Iya, betul. Enggak, Kalau tadi ini saudara Gafur ini mondok. Alhamdulillah pernah. Masya Allah. Usia berapa sekarang Dinda? Udah kepala 3. Oh, Masya Allah, pejuang sejati. Udah menikah tapi ya? Sudah. Tapi sekarang udah nggak mondok. Pernah. Iya, ya syukurlah. Lanjutkan. Kamu punya potensi yang luar biasa. Oke, silakan. Gopur ini Bang Juma rencana ikut saya ke Burundi mondok. Nah, ngintil pokoknya, aku ngintil Bang Andi pokoknya. Posisi di mana? Di Jawa Tengah, Gurunda. Jawa Tengah itu maksudnya di Samarinda, bukan? Daerah Semarang. Oh, Semarang. Iya. Kemarin pas ke Jakarta nggak sempat ketemu Gurunda tapi. Loh, bukannya ketemu sama Iqbal sempet kita? Ya kita ketemu sama Bang Andi dan lain-lain tapi kan belum sempat ketemu Gurunda itu nggak ini. Antriannya panjang soalnya kan. Oh, sempat di acara gitu? Iya, kemarin ikut acara. Loh, kenapa ndak jumpa? Iya, sayang sih Gurunda. Yang buru-buru diburu mertua mah. Aduh. Iya, saya suka memperhatikan anak-anak yang baru-baru nongol di dunia apologet ini. Kalau kata Bible ini berapa hari saya enggak perhatikan lagi beliau. Iqbal ya namanya ya. Betul. Iqbal. Ada apa beliau? Terakhir sih kabar pas itu kita kabar-kabaran itu katanya ini kurang enak badan gitu. Cuman mungkin banyak kesibukan mungkin akhir-akhir ini. Bagus, potensinya bagus, luar biasa itu. Ada beberapa yang baru dari kita ya. Ada lagi tuh apologet Islam ya, yang dari Sulawesi. Iya. Bagus juga itu digali keilmuannya karena beliau tahfiz, tinggal perdalam aja lagi sedikit. Oh, Iqbal katanya lagi sibuk gawe. Gawe apa? Baptis. Ngajame kasih. Oh, ya wajib juga itu. Gawe. Kerja. Kalau Betawi kan disingkat aja gawe. Kalau kita kan pegawai tuh. Oh, gawe gitu. Iya. Oh, diskon berarti ya. Gawe di mana lu? Nah, gitu. Kalau kita kan di sana pegawai itu kalau pegawai kan cenderung pegawai negeri tuh. Kalau di Betawi enggak gawe ya gawe aja. Apa aja gawe. Gawe. Kalau Bang Baal di mana Bang Baal? Di Bandung lah. Nah, kemarin ketemu kita. Enggak, ya ketemu sih, tapi dalam mimpi nggak jadi. Aku lagi posisi Surabaya sekarang. Oh. Kupikir kawan kita yang tadinya di Medan beliau ini. Kita Bang Andi kan ketemu kita 2 kali di Sidoarjo dengan di mana Bekasi ya Bang kali ya. Oh, udah pernah ketemu kita ya Bang? Sudah lah. Gurunda berarti agenda ke Solo itu belum jadi ya? Belum Dinda, belum. Tapi alhamdulillah itu sudah ada penolakan luar biasa itu dari masyarakatnya juga, bahkan ini ya ada simpang siur dipalsukan untuk tanda tangannya juga itu. Oh gitu. Udah ada tim lah yang ngurus ya. Iya Bang, apa masyarakatnya juga pada demo kok Pak waktu itu kok demo ke ini ke pemerintahannya. Syukurlah.
Mudah-mudahan bisa. Ya kalau membuat sesuatu sesuai dengan izin sih nggak apa-apa. Ya kalau izinnya beda kan aneh aja sih. Ada tamu Nikodemus nih. Ada tamu Bang Jumat. Tapi sebelum ke tamu boleh saya bertanya Bang Jumat? Boleh. Supaya barusan main kuis di sana di Komal situ luar sana. Iya, dapat 2 kali juara 1 saya. Juara duanya sekali. Iya, ngisi kuis itu. Ada nggak hadiahnya flex sepeda Bang? Enggak sih, itu kan bukannya ngarepin koin ya. Mereka ngerti kok saya datang itu bukan ngarepin koin. Tapi gift. Cuma ngisi. Ya, ini isi aja kuis. Sama. Enggak banyak kok dapatnya. Cuman berapa? Itu kan ada nilainya dari jawab semua peserta itu kan. Iya. Apa aja pertanyaannya? Soal film, judul film, apa masuk artinya. Nama ikan. Iya ya, nanti siapa nama Presiden Soeharto? Ya seperti itulah, didengerin lah. Ada ini kan, nanti kita dengeran itu kita jawab, ketik tuh di bawah. Tanggal berapa? 17 Agustus. Iya, hari apa? Hari Minggu. Nah tadi kan saya isi gini, tadi kan film baru nih Nicolas Cage itu kan, Nicolas Cage. Judulnya apa? Plague of Shadow. Artinya makan kesedo. Plague. Ini aku ketik ya. Oh, boleh. Film ini aku dapat tuh kemarin itu kan juga nonton. Beneran. Oh, nih film itu. Nah, itu ini dapat ini saya hadiahnya. Iya. Terus berapa hari? Berapa hari? Apanya? Ya tadi bilangnya 3 hari, 4 hari mau main film. Bukan, jawaban di itu kuis itu tentang film juga ada temanya. Oh. Sudah aku ketik nih, Wartawannya lagi. Siapa? Copy paste aja. Nah, itu terakhir tuh. Ngerti nggak artinya? Mereka ngerti ini. Iya. Apa itu artinya? Nicholas makan apa? Nicholas makan apa? Apa ini Nicholas? Ini banyak yang ngechat nih, jadi dia naik. Nicholas makan apa? Nah, ini terakhir nih. Nicholas makan. Ini flash. Ah, seperti itulah ya. Nanti dia nanti ya. Tapi mau makan nasi padang nanti. Iya. Allahu Akbar. Tentang ini juga buku yang berbeda. Bukunya Bang Andi kala itu buku. Bukan ya, pengertian diajak tentang pengisian arti propaganda. Kemarin udah kuis itu. Dengar-dengar abang sudah sunat katanya ya? Iya, sama Kucang. Kemarin ngobrol sama di tempat Kucang ya, sudah soal sunat itu. Aturan itu ada ya. Apanya yang dipotong Bang? Bijinya? Ya, di situ semua. Kita kan sunat di situ. Bijinya diambilin? Iya kan, kita semua kan bijinya diambilin. Iya kan? Masalah generasi. Aduh. Bijinya yang diambilin. Parah. Kemarin kan di sini juga sama Pak Bang Arif di sini ngumpulkan tentang formalitas. Jadi orang itu dosanya nggak jadi, bilang pengertiannya kan. Dia maha pengampun dan sayangnya tetap. Coba ini nggak lama Nicholas, ya. Nicholas udah capek juga aku.
Nikodemus. Ya. Ini kan ada penerimaan siswa baru untuk masuk ini apa? Indonesian Idol. Tapi pakai lagu dangdut. Boleh sih. Ya coba satu lirik dulu. 1, 2, 3 lagunya. 1, 2, 3. Kirain ini apa lagu dangdut masuk ke idol bisa itu kan? Enggak, dirimu lah nyanyi sebentar dikit kali lah. Coba 1, 2, 3. Aku nggak pandai ya nyanyi, cuman kadang-kadang aja menghibur diri. Jarang ya orang dengar saya. Coba 1, 2, 3. Enggak ya. Hah? Nanti dibilang nanti roh penurut saya. Ya nggak apa-apa, artinya penghuni surga. Coba. Nggak hobi saya nyanyi. Kadang-kadang waktu ini kan ada waktunya saya nyanyi. Itu pun saya kadang nyanyi sendiri kan menghibur kan. Nangis sendiri kadang juga. Oh iya, pernah. Aku benar loh, aku jujur ya kalau soal nangis itu kayaknya tuh pengen terakhir inilah rasanya nangis ya. Tapi biasanya masih ada lagi. Iya, ada waktunya nangis lagi. Iya. Yang inilah mungkin ini sudah kuat jadi. Jadi sekarang nggak bisa lagi nangis. Ya hatinya udah kuat kan. Kalau sakit gigi nggak nangis. Nah tadi kan siapa di tempat Lova ya, tempatnya siapa Pajak, dia ngomong giginya habis ya, banyak nggak giginya. Saya bilang kan yang banyak yang palsunya. Iya. Kampret. Iya benar, yang banyak yang palsunya. Thomas orang. Aduh, sapu si sana Bang Andi. Ya cobain aja kan ada yang banyak, yang pasang banyak. Apa sih gua nggak. Sudah banyak giginya kok hilang katanya dimakan kucing. Kenapa nih kok gigi merontok? Tadi kan ngomong gigi kan, iya pas kebenaran kemarin sama dia pakai parfum selalu di mulut jadi. Kemarin kan ngomong sama Fajar, dia kan ketik juga ya, katanya giginya masih banyak nggak? Saya bilang kan yang banyak yang palsu, saya bilang. Iya, dari yang aslinya lebih banyak yang palsu. Itu kalau orang pakai gigi palsu itu bisa makan kerupuk bisa. Bisa, kadang banyak yang orang ngomong itu kan banyak yang nggak bisa, tapi kadang-kadang giginya yang digigit. Begini, cuma kadang dia nggak mau makannya keras-keras ya. Nah, ada juga kalau dia makan itu ya numpuk jigongnya. Jadi iya sudah habis makan dibersihin, nggak kayak kita kan, nggak asli nggak seperti asli itu kan, kita makan kan nggak perlu lagi cuci gigi kan, kalau itu nggak dicopotin. Terus tinggal berapa yang asli Pak Niko? Tinggal berapa yang asli? Pokoknya banyak yang palsu udah tadi. Nggak boleh makan permen karet, itu bahaya itu. Tapi jago bersiul kalau gigi palsu itu. Kayak si Udin kan gigi palsu semua tuh si Udin. Coba suruh bersiul, Nikodemus. Bersiul. Nggak bisa. Nggak. Ngelos dia. Hah? Ngelos. Coba. Ngelos. Ngelos. Iya. Coba. Waktu ada gigi pun nggak ini. Lucu juga kau Niko. Apalagi sekarang ya. Sudah Niko dulu katanya belum ambil KTP Bang Handi, umur belum cukup. Belum cukup umur? Iya. Loh. Lu gimana sih kok? Nggak tahu orang pikir seperti itu. Mau ngomong jawab apa? Makanya dia pakai gigi palsu karena belum tumbuh giginya. Oh, pantas. Nah, masih dibawa, belum balik. Iya. Belum. Besar dulu nanti kecilnya. Ya, itu dulu umur 11 tahun ini orang mamanya kira perempuan orang ini karena sempat haid 1 kali. Cuman 1 kali. Itu mah bukan haid, itu mah mimisan.
tanya aja. Iya kan? Nah, tuh, tengoklah. Pernah haid dia sekarang. Nah, kemarin tapi lewat cerita pantat, nih, lewat ini anus. sama Bisul itu. ini Juma sama apa tuh Kepri Riau itu komalnya ya. Jadi saya bilang tuh tentang apa raja-raja agama. Jadi ada saya kirim lewat letter elektronnya. Pesetnya ininya perikopnya saya bikin cawan dan piala untuk raja-raja agama di bumi ini. Jadi saya tulis ini kan ada satu juru masak yang tidak diketahui. Dia memasak di seluruh masakan yang ada di bumi yang boleh dikonsumsi ya, baik yang minuman, masaknya semua, ya, dihidangkannya kepada semua raja-raja agama nih, kan bisa dihitung nih, ya, sebanyak-banyak apapun bisa duduk satu meja mereka, dihidangkannya semua, habis yang di bumi ini dimasakkan semua sama minum-minum. Jadi baik yang halal dan yang haram, kalau kata lainnya kan yang bersih dan kotor kan dicampurnya semua. Jadi oleh mereka nih duduk satu meja habis semua dimakannya. Nah kira-kira di antara mereka tuh nanti siapa yang dapat piala dan cawan itu? Yang paling banyak gigi palsunya. Ada yang nggak sabar, Gurunda. Bang Ti, selamat pagi Bang Ti. Kalau kita sekarang lihat itu kan, oh ini orangnya lapar banget ya, apa gimana? Putus surat. Aduh. Siapa dulu Bang Gafur tamunya? Iya, itu Bang Ti sampai typing di bawah loh. Giliran saya gitu katanya. Bang Ti, selamat pagi Bang Ti. Ya, typingannya tadi di awal, makanya saya naikkan Yesus is God katanya kan. Iya Bang Ti. Lanjut. Silakan Bang Ti. Bang Ti, giliran Anda ini. Niko, pernah ketelan gigi palsu lu? Leh, malah turun. Gimana sih? Niko. Pernah nggak gigi lu ketelan? Malah yang palsu itu malah aku buang, bener. 2 kali aku ini gigi ya, bikin gigi. Katanya dulu penyebabnya karena kamu sering kumur-kumur minyak rem. Enggak gitu. Jadi 2 kali bikin, itu pun dua-duanya nggak ada. Satu tebuk saya buang ya, satunya tinggal tempat makan nih, duduk itu kan lupa. Kan makan nggak enak kan? Nggak enak kalau biasanya kan saya buka dulu, lupa ambil. Ya lupa ambil. Kedua kalinya aku buang. Iya. Niko, kamu sekarang agamanya apa sih Niko? Nah itulah banyak orang ini ya. Jadi aku jelasin. Aku di luar semua nama agama ya. Bukan aku nggak ngerti, bukan aku nggak percaya agama orang percaya kepada itu, bukannya aku ini ya. Itu boleh, itu kan panutan kehidupan mereka, pedoman mereka. Nah kalau aku nggak ya, aku udah ngerti. Jadi kamu nggak beragama? Nggak dulunya. Menurut nama saya sudah menerima Roni Kodemus itu, saya keluar dari anggota Sanhedrin, anggota Farisin, anggota Sanhedrin. Ini roh saya nih kan. Apa itu? Iya, ini aku ngomong dulu biar kau jelas. Jadi ada bahasa pengertiannya itu, bahasa luasnya tentang saya, dokumen saya itu ya. Saya disebut separasi satu. Bahasa Inggrisnya separate one. Ya, jadi dipisahkan dari yang satu, dari member itu keluar. Bang Niko itu ada nubuatnya berarti? Ada. Wih, keren. Halo, tadi tentang ragi aku jelasin ya. Waalaikumsalam. Ajaran ragi orang Farisi itu tentang tubuh. Memang jangan ikutin ya, seperti memabukkan, bukannya. Tapi gini loh, ini aja itu saja kita bukan. Tapi kamu percaya nih kok ada Tuhan? Ya saya dinubuatkan dia, ya saya harus menerima itu. Berarti kalau saya nggak menerima dia, saya memberontak. Ya, itu pun saya harus melewati pembaptisan, mengesahkan diri. Kalau saya masih nggak dibaptis, bukan pengikut dia saya. Jadi sekarang kamu menjadi Kristen? Bukan, saya di luar semua nama itu. Orang nggak ngerti. Apa namanya itu? Tapi kamu percaya ada Tuhan? Ada.
Saya diciptain dari hasil kok. Saya Terserah lu lah Niko. iya dari hasilnya. Kita kan dari hasil semua. Ya terus apa? Ada Kamu ujungnya sebutnya nih, hasil itu apa? kan dari Pak Niko, sebutannya untuk agamamu apa sekarang kamu nyebutnya? Kalau Pak Luga Tambunan itu kan menyebutnya Tritunggal Titanium. Kalau Bang Niko ini apa sebutannya? Aku cukup Elohim Adonai Ehad ya. Panjang ya? Elohim itu Adonai itu tau nggak? Ehad itu apa? Itu kan ada itunya artinya. Aku suka kok berdoa sama mereka. Itu yang ahli itu loh, yang belum menerima Taurat. Sama-sama mereka saya. Ada yang sama Kristen, yang ngerti ya, yang benar-benar ngerti ya. Bang Andi paham nggak? Sering aku berdoa sama mereka. Di KTP tertulis apa Niko? Di KTP, di KTP. Kalau soal ID udah bosan kan ngomongin orang seperti itu kan, jadi memang harus diisi itu ya ID itu ya. Jadi aku titip nih ya sama adik ipar saya bikin kan. Pokoknya terserah kamu mau isi apa agama itu. Pokoknya ini nih ya. Itu tuh siapa? Ya, tertulis di situ. Dia kan tahu nih, orang juga orang lurah itu tahu nama saya ada di sini nih. Ya ditulisnya Kristen. Ya, bukan inisiatif saya sendiri nih. Saya harus ini. Oh, Kristen di KTP. Ya, ditulisnya gitu. Jadi gini, Kristen gitu ya? Aku cuma dijepret mata, sidik jari udah pulang aku. Nggak banyak ngomong. Jepret matanya pakai karet atau pakai apa? Ketakel. Hah? Ya kan pakai sensor ikat TV ini kan. Oh, loh, aku pikir pakai karet dijepret. Ya bahasa keren orang ngomong difoto kan, kita diambil ininya, dijepret kan. Itu aja. Nggak lama kok saya duduk, cuman ini aja, gigit jari, cek ini di sensor mata. Kalau cara ibadahnya gimana Pak Niko itu? Cara ibadah Pak Niko gimana? Ke gereja ya itu pun aku hanya terdorong ya, cuman menghormatin ya. Oh, formalitas saja ya. Ada itu formalitas gitu ya. Pura-pura lah untuk menghormati gitu ya. Menghormatinya. Ya. Nah, kalau kira-kira seperti itulah formalitas ya, seperti itulah kira-kira ya. Iya. Nah, terus tapi enggak. Terus untuk Pak Niko sendiri ibadahnya caranya gimana, Pak? Wah, ada, saya makanya saya sendirian ini kok ada waktu ibadah saya. Ya makanya itu yang aku tanyain, gimana cara ibadahnya? Ya yang bagus-bagus aja. Pokoknya kan dia tahu kita di mana. Nah, contoh. Contohnya gini. Makan aja ya, doa makan contohnya ya. Aku berdoa begini ya. Terima kasih guru Tuhan saya bilang kan, atas ciptaanmu ya, oleh karena daging ya merasa lapar dan haus, tetapi memakanan dan minuman kamu di sana tidak pernah lapar lagi dan tidak pernah haus lagi ya. Itu aja. Gitu aja. Ada nggak lama sih, gitu aja ngerti ya. Kok semoga pencipta tidak haus lagi bang? Di sana. Kalau kita di sini kan. Bentar dulu Bang Niko, saya sapa dulu ini. Sudirman, apa yang mau disampaikan, Bang Sudirman? Saya mau jawab sama Bang Sumas saja. Iya, minta naik tadi, ya. Terus apa yang saya makan dan minum, ya silakan saya sebentar dulu. Iya, sebentar dulu Bang Niko. Silakan. Assalamualaikum Bang Suma. Ya, waalaikumsalam. Iya, saya cuma mau bicara Bang Sumas. Kebetulan saya tinggal di Papua, Bang. Cuma saya peng beratnya Bang Suma baru bisa naik ini. Saya terima kasih. Itu aja. Oh, hanya itu aja ya. Ya, makasih. Silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi, silakan. Mungkin sebab berat nih saudara ya.
sebab ada geronda. Mungkin kalau Kristen tuh mau naik langsung berdoa aja. Ini kebetulan juga sudah mau pukul 2. Aku izin dulu ya, teman-teman. Biar kasih kesempatan teman-teman Kristen naik, biar doa